Nggak kelihatan saya. Oke ya, sekarang kita mulai manfaat zat gizi bagi sepanjang daur hidupnya, ya. Bahwa manfaat zat gizi bagi wanita sepanjang daur hidupnya ini meliputi 5 zat gizi, ya. Dimulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ya, yang pertama kita bahas yaitu tentang makronutrisi. Ya, makro ada makro. Makro berarti besar. Berarti makronutrisi yang paling besar yaitu di mana yaitu karbohidrat, lemak dan protein dan lemak. Sekarang kita bahas tentang ya, itu meliputi karbohidrat, yang pertama sini, nah ini ya, yang makro terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Nanti yang mikro terdiri dari apa mikronutrisi? Yaitu vitamin dan mineral. Sekarang kita bahas tentang karbohidrat dulu ya. Karbohidrat, ya, dia mempunyai unsur CnH2ON. Artinya ada unsur karbohidrat, ada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Ini yang ada di dalam karbohidrat. Tetapi kita perlu tahu saja ya kenapa kita bukan belajar ilmu gizi yang terlalu mendetail, karena kita biasanya punya programnya sih, tetapi kita perlu tahu aja ya. Dengar suara saya? Dengar Bu. Dengar Ibu. Satu atom itu ya satu atom maksudnya itu ada karbohidrat, 2 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen. Nah, karbohidrat ini dikelompokkan menjadi 3. Ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Jadi unsur yang ada di karbohidrat itu mengandung 3 kelompok atau komponen. Ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida.
Di sini ya, bahwa karbohidrat itu merupakan sumber kalori yang utama dan murah ya seluruh penduduk dunia ini ya. Contohnya kamu makan mie, yo karbohidrat. Makan nasi apa makan mie itu juga karbohidrat. Loh Bu, saya ini makan roti, ya roti juga dari karbohidrat. Kenapa terbuatnya roti dari tepung? Ya. Hanya berapa sih kandungannya? Nah seperti itu. Ya, makan singkong, ketela dan lainnya itu juga salah satu karbohidrat merupakan sumber yang paling mudah ya. Nah di dalam 1 gram karbohidrat ini ya itu memiliki ya 4 kali, jadi sumbangan energi ada 4 kilo kalori ya. Jadi ya buat kita nggak usah banyak-banyak ya, nanti karena banyak ya disimpan gemuk ya bukan timah, kebanyakan karbohidrat dan lemak. Nah ya, padahal kata kamu belajar gizi seimbang ya, tidak berlebih dan beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan. Terus dalam tubuh manusia ini juga ya, karbohidrat itu dapat dibentuk ya dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak ya. Terus karbohidrat ini ya dapat diperoleh dari bahan makanan terutama dari tumbuhan ya. Nah, dari tumbuhan ya, yang paling banyak dari tumbuhan ya. Nah ini ada klasifikasi karbohidrat. Yang pertama ada karbohidrat sederhana, itu ada monosakarida, ada disakarida, ada gula, alkohol, dan oligosakarida ya. Jadi karbohidrat sederhana itu ada monosakarida, disakarida, oligosakarida. Nanti bisa ini kalau yang lengkap ya, yang lengkap itu ada polisakarida ya, ada serat ya, tapi nanti silakan dibaca nantinya. Terus tidak larut dalam air, yang nanti bisa dilihat apa sih yang tidak larut dalam air, dan ada yang larut dalam air ya. Jadi kandungan karbohidrat ini adalah merupakan kandungan ada di dalam. Makanya kalau kamu makan nasi ya dikunyah semakin lama akan terasa manis karena kandungannya juga itu tadi ada ini ya, kandungannya ya ada selulosa itu yang bikin manis, laktosa, maltosa, sukrosa itu yang bikin manis ya. Ini merupakan bagan klasifikasi karbohidrat ya. Nanti bisa dilihat bahwa ada di situ karbohidrat terdiri 3 kelompok, ada monosakarida, sakarida ya. Monosakarida dibagi lagi ya, yang bikin manis ini mono sama sakarida, ini yang bikin manis ya. Terus ada glukosa, laktosa, fruktosa, manosa, ini adalah yang monosakarida ya. Makanya rasanya karbohidrat itu rasanya manis ya. Kamu makan singkong manis ya, terus makan ketela rambat manis, umbi-umbian juga manis ya toh, karena ada kandungannya. Gimana kok bisa nyampe sini toh? Nah, ini ada monosakarida ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Yang monosakarida ini banyak sekali, glukosa itu dari mana, jenisnya gulanya apa ya. Nanti tidak selesai karena ini banyak sekali kalau monosakarida kita belajar ini ya. Ini. Nah, ini bisa dilihat sumber karbohidrat. Nah,
Kalau monosakarida atau disebut dengan gula tunggal, gula sederhana atau karbohidrat sederhana itu ada dalamnya ada glukosa atau diklusa, glukosa dalamnya bisa sirup jagung, ya buah, madu. Nah, disakarida, nah ini gula meja, ya gula bit, susu, gula dan sebagainya. Ini ya, nanti bisa dilihat polisakarida itu ada tepung, ya. Jadi kalau yang monosakarida sama disakarida itu dari gula, ya gula. Tapi kalau karbohidrat polisakarida didapat dari tepung, kelompok tepung, ya. Nah ini bisa dilihat ya, nanti bisa dibaca sendiri bahwa kalau tepung yaitu lihat ada pasta, ada beras, ada jagung, glukosa, dan kacang-kacang dan sebagainya. Nah ini kandungannya. Nah, ketika kita makan beras, ya jumlah kilokalori per gram, ya per 100 bahan, itu kalau kita banyak sekali, ya, 7 sampai 80 ya, itu yang paling banyak di beras, ya. Juga yang paling banyak kandungan karbohidratnya gaplek sama sagu. Tahu gaplek ya? Ada yang tahu? Kentang, jadi mau diet makan kentang saja, ya, karena kandungan karbohidrat sumber karbohidratnya rendah sekali, ya, sama sagu. Nah ini ya metabolisme karbohidrat ya di sini sebagai pencernaan karbohidrat dan transport dan penimbunan karbohidrat serta utilitas karbohidrat. Ya, jadi kebanyakan karbohidrat itu bisa disimpan ya dalam tubuh, jadinya gemuk seperti Fatimah ini kebanyakan karbohidrat. Nah, kalau ini ada skema karbohidrat ya dari mulut itu dikunyah, di situ ada alumni, keratin rusak, masuklah ke lambung. Ya, nah sampai kepada sebagainya. Ini berubah kemarin sudah saja jelaskan. Ya, satu mengenai marasmus. Kan sampai 2 hari, 3 hari, seminggu ya nggak terjadi marasmus ya. Maksudnya kalau jangka panjang ya. Nah bertahun-tahun akhirnya marasmus ya. Nah ini ya kelebihan karbohidrat. Nah ini bisa tadi ya kalau kekurangan bisa terjadi marasmus penyakit ya. Kalau kelebihan sama nanti akan meneruskan asupan zat gizi lainnya. Kenapa? Nanti saya gemuk ini makan ini lemak batasin, protein dibatasin, semuanya dibatasin ya karena sudah obesitas. Karies gigi ya, obesitas ya, serat terlalu banyak ini juga akan mengganggu penyerapan mineral ya. Jadi karbohidrat itu yang sangat penting untuk tubuh, dan kelebihan ya kurang baik, jadinya tentunya gizinya yaitu gizi seimbang ya. Ini kalau kelebihannya. Sekarang kita masuk ke protein. Protein ada 2, protein apa? Protein hewani dan nabati. Ada protein hewani, ada protein apa? Nabati. Ya. Protein ini berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang berarti paling utama. Ya. Dan diartikan sebagai senyawa organik kompleks ya berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida.
Ya, maksudnya protein ini mempunyai kandungan senyawa organik yang tinggi sekali. Ya, kenapa? Karena di molekul protein ini ada mengandung karbohidrat, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kala ada sulfur serta fosfor. Maka beda dengan apa tadi? Dengan protein hanya ada 3 unsur. Apa unsurnya kemarin tadi kok karbohidrat, terus apa lagi? Unsur dari karbohidrat ada 3. Apa unsurnya, kandungannya? Apa? Karbohidrat, dan oksigen. Tetapi pada protein ini mengandung karbon, ya, ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, dan ada kalanya ada sulfur serta fosfor yang ada di kandungan di protein. Nah, di sini protein merupakan komponen yang fungsional dan struktur utamanya sel-sel dalam tubuh. Maksudnya protein ini bisa membantu, ya, atau supaya sel yang ada di dalam kita itu tidak mati. Ya. Terus semua enzim, zat pembawa karir, ya, dan darah, transporter dan sebagainya, bisa hormon disusun dari atas protein. Ya. Jadi semua enzim yang ada di dalam tubuh, zat pembawa, dalam darah, matriks intraseluler, dan sebagian besar itu hormon tersusun atas protein. Jadi yang ada di tubuh kita itu paling besar tersusun dari protein. Sehingga kalau kita kekurangan protein, ya nggak iso mikir, mudah jatuh sakit, ya. Kayak kamu sakit itu makanya banyak mengandung protein, nggak, bukan banyak mengandung karbohidrat, enggak, yang mengandung protein. Ya. Yang paling mudah kalau protein yang TB, ada tahu, ya, tapi kandungannya memang nggak sebanyak yang di telur, ya. Di sini protein, ya, menyusun sekitar 20% dari berat badan normal orang dewasa, ya. Setengah di otot, 1/5 ada di tulang dan dalam tulang dan tulang rawan, 1/10 di dalam kulit. Ini, ya, susunan dari protein. Terus klasifikasi protein, ya, ini ada beberapa, ada asam amino esensial yang mendasar dan tidak mendasar, juga ada senyawa lain. Nanti bisa dilihat kalau asam amino esensial itu terdiri dari treonin, ya, valin, putpan, isoleucin. Nanti bisa dilihat ini untuk ini ada beberapa, yaitu untuk memperbaiki untuk perbaiki. Coba kamu mari mikir ngerjain tugas capek toh, lesu, letih, lunglai, terakhir lapar, ya belum, ya. Nanti coba kalau kayak kakak tingkatmu yang sekarang, ya, sudah LTA, KTI, tentunya tidurnya juga akan kurang, ya. KTI, LTA, PKK, dan sebagainya, tentu, ya. Awal-awal ini enggak, masihan, ya. Sumber energi, ya, Mas. Terus membangun jaringan baru atau yang disebut anabolisme. Jadi yang rusak diganti dengan yang baru,
ya, atau jaringan baru ya. Terus terutama membangun jaringan baru ya, bagaimana misalkan kalau anak-anak itu kan pertumbuhan ya, pernah dia nama golden ya, dan kita sudah tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang, paling tumbuhnya ke samping gemuk ya, tapi nggak bisa ke atas lagi ya. Perkembangannya bisa hanya apa? Mempertahankan supaya sel-sel dalam tubuh kita tidak mati. Terus terutama pada periode pertumbuhan, nah tadi kan sudah jelas membangun jaringan dulu terutama pada pertumbuhan ya, ketika dia bayi, anak-anak, remaja dan kehamilan. Lek kita enggak ya, hanya untuk mempertahankan. Tetapi pada bayi, anak-anak, remaja dan nah ini untuk membangun jaringan baru ya, bayi menjadi besar, anak menjadi remaja, kehamilan, bayinya, nah seperti itu supaya berkembang dan sumber energi yaitu menghasilkan 4 kilokalori atau gram protein ya. Selain itu fungsi protein juga sebagai berperan sekresi tubuh atau enzim dan hormon ya. Yang selanjutnya mengatur proses osmotik ya antara ya atau dari berbagai cairan tubuh ya. Nanti kalau dia kekurangan protein maka akan menyebabkan bengkak ya, sehingga nanti kalau dia kekurangan protein ini ya, protein ini salah satunya juga mengatur proses osmotik ya antar dari berbagai cairan tubuh, sehingga nanti kalau kekurangan dia bengkak ya. Kalau bengkak dia ya, anak disebut kekurangan protein akan mengalami bengkak. Namanya apa kemarin, yaitu kwashiorkor. Kwashiorkor di mana dia kekurangan protein. Kenapa? Karena ini protein fungsinya untuk mengatur proses osmotik antar dari berbagai cairan tubuh. Ternyata dia kekurangan, bengkaklah dia ya. Mengatur keseimbangan asam basal dalam darah dan jaringan-jaringan yang sifatnya amorfer ya, protein sebagai buffer. Selain di sana ya, berperan dalam produksi juga sebagai gliserol, fosfor dan vitamin larut lemak. Selain itu, fungsi protein juga membantu pembentukan antibodi ya, peran dalam mencegah tubuh supaya tidak sakit ya. Jadi fungsinya banyak sekali ya. Terus angka kecukupan gizi ya, dilihat ini ya, ini adalah angka kecukupan gizi tahun 2004 ya. Mungkin kamu 2004 sudah lahir atau belum ya? 2004 sudah lahir. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini yang rekomendasi. Nah, ini ya, nanti nggak kelihatan. Ini. Nah, bisa dilihat sumber ya, dari golongan daging. Nah, bisa dilihat yang paling tinggi di mana kira-kira sumber proteinnya? Daging sapi. Daging sapi. Masa, ayo. Ikan Ikan kembung dan ikan bandeng. Ikan nggak tahu. Tahu, Ibu tahu. Maksud ikan kembung itu ikannya itu panjang sedikit loh ya. Bukan ikannya kembung karena masuk angin loh ya. Itu yang paling tinggi ini adalah sumber protein, nanti bisa lihat ya. Yang paling rendah itu di telur ayam. Ternyata telur ayam ini rendah
jalan ini sebentar. Nah, ya. Kan ada proteinnya di dalam telur bebek ya. Nah ini daging, telur, ikan, kacang-kacangan, ya ini kedelai ya, bukan keledai ya. Kedelai itu juga tinggi, ya. Kacang tanah kupas kulitnya, ya. Yang tahu ya kacang tanah yang dikupas ya. Kalau makan kacang tanah aja sak kulitnya, maksudnya kacang tanah kupas kulitnya dikupas, yang sudah dikupas itu ya. Nah itu tinggi kandungan proteinnya. Nah itu ya. Jadi kamu walaupun nggak makan daging, makan kacang tanah ya sehari sekilo ya. Nah besok makan sekilo lagi ya, asam urat sih bisa ya. Terus padi-padian juga ada kandungan proteinnya, tetapi ya yang banyak karbohidratnya ya. Tapi untuk kandungan proteinnya rendah, sama dengan buah ada proteinnya yang banyak di glukosanya, yaitu di vitamin dan mineralnya ya. Ini bisa dilihat nih, kalau kamu makan jamur kuping juga tinggi ya. Nah tahu jamur kuping ya, yang warnanya hitam-hitam itu loh ya. Kalau nggak ada jamur kuping ya kupingnya sapi nggak apa-apa ya, kan kuping itu ya. Terus daun singkong juga kandungan proteinnya juga tinggi ya. Ada gula merah di situ bisa dilihat ya kandungan dari proteinnya. Nih, oke, saya absen dulu karena sudah dikasih tahu mati nih 10 menit lagi, absennya dulu kelas ini pertemuan yang keberapa Fatimah sampai lali deh. Ketiga, Bu. Kedua, keempat Bu. Kedua, Bu. Kedua. Hah? Kedua, Bu. Kedua atau ketiga atau keempat? Kedua, Bu. Yang pertemuan pertama, Ibu izin. Yang kedua dikasih tugas aja. Berarti ini pertemuannya? Yang kedua, Bu. Yang kedua. Ketiga, Bu. Yang ketiga sekarang. Yang pertama tanggal 27 Agustus, kedua Ya, yang tanggal 3 ketiga, September. Nona. Berarti yang bilang kedua berarti masuknya 2 kali. Sudah yang ketiga, Bu. Tanggal 27, tanggal 3, sekarang tanggal 11. 27 tanggal 3 sama sekarang. Ayo, jangan lupa PJ-nya menulis ya. Kenapa? Karena nanti akan diminta khususan. Jangan lupa di screenshot ya. Ya, Bu. Posisi Bu Khotimah tepat sayung screenshot ya. Mohon maaf ya, kemarin itu kenapa kok saya ini ya sekarang karena kemarin itu masih uji dengan lahan. Sama nanti kamu ya juga seperti itu, ujian ya, ujian LTA ya. Karena kalau dengan lahan ini harus menyesuaikan kita. Cynthia Putri Hadir, Bu. tadi saya lihat sih. Apriana Hadir Ibu. Angliana Angelina Hadir Ibu. Apriana Lele Hadir, Bu. Aprosina Hadir Bu. Atri Hadir Bu. Kristiani Hadir Bu. Cynthia Hadir Ibu. Dea Hadir Ibu. Desiani Hadir Bu. Desna Hadir Ibu.
Else, Hadir, Bu. Vanelia, Hadir, Bu. Francisca, Hadir, Bu. Defreda, Hadir, Bu. Hartini, Hadir, Ibu. Ivani, Hadir, Bu. Katarina, Hadir, Ibu. Mbak Kusmiati, Marianti Ege, Hadir, Marisiana, Hadir, Ibu. Marlasti, Hadir, Bu. Marcelina, Marcelina kakak, Hadir, Bu. Menas, Menas, Hadir, Bu. Marlin, Bu. Murni, Hadir, Bu. Neofilivina, Hadir, Bu. Petrunin Lalin, Hadir, Ibu. Sinta, Hadir, Ibu. Dita, iya Dita, Pepi, Desi, Hadir, Bu. Yudita, Febriani, Rambu Priska, Hadir, Bu. Anggrilika, Hadir, Bu. ada yang namanya belum di absen, belum absen. Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa? Atas nama Roslina Kak. Tidak ada cara kerja DNA yang membentuk RNA yang ada di dalam kita, ya. Lah, DNA yang membentuk RNA ini melalui proses transkripsi yang kemudian RNA ini akan mengendalikan sintesis protein, ya, tersebut yang ada di dalam sitoplasma sel. Ya, fungsinya sangat besar sekali untuk proteinnya. Terus DNA ini duplikasi dari RNA, kemudian dia akan diskresi ke struktur primer, ya, primer polipeptida. Nah, itu akan disintesis lengkap dan dilepaskan dari ribosom yang ada dalam kita, ya. Nih prosesnya ada absorpsi dan transport, ya, di mana mekanisme penyerapan aktif, ya. Nah, di situ ada utilitas protein, menyediakan asam amino dan sebagainya. Kreasi protein, ya, orang sehat kreasi protein melainkan sisa metabolisme. Nah, ini, ya, kalau kekurangan dari protein akhirnya tadi fungsinya yang pertama tadi, ya, tarafnya tok, ya, yang paling buruk ini kalau terjadi penyakit kwashiorkor yang disebabkan oleh filtrasi air di dalam pembuluh darah, ya. Jadi kan kalau di atas tadi ini yang bengkak, ya, kembali ke asli. Mengatur proses osmotik antar dari berbagai cairan tubuh. Lah kalau dia kekurangan, akhirnya masuk ke sini, filtrasi ini. Nah, terjadi ini. Nah, ya. Kenapa? Karena ini disebabkan oleh filtrasi air di dalam tubuh tadi. Karena osmotik dalam tubuh tadi dia yang mengatur. Karena proteinnya kurang, sehingga terjadi filtrasi air di dalam darah. Terus simptom yang lain